Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran SKI kelas 8 ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam menjalankan segala aktivitas. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel pembelajaran ini makin maju dan berkembang. Pada pembelajaran SKI kali ini, kita akan mengetahui para ilmuwan Muslim yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kita mengetahui profil dari para ilmuwan Muslim yang telah berjasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia, yang karya-karyanya abadi sepanjang sejarah dan begitu sangat menginspirasi generasi muda Muslim saat ini. Para ilmuwan Muslim masa dinasti Abbasiyah itu bernama At-Tabari, Ibnu Sina, Ar-Razi, dan juga Al-Kindi. Dan mari kita ketahui satu persatu. Ilmuwan yang pertama bernama At-Tabari. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Sahal Robban At-Tabari. At-Tabari mahir berbahasa Syria dan juga Yunani. Dua bahasa tersebut menjadi sumber untuk tradisi pengobatan kuno. Selanjutnya, At-Tabari dikenal sebagai seorang dokter. Dan At-Tabari pun membuat ensiklopedia kedokteran yang berjudul Firdaus Al-Hikmah yang ditulis dalam bahasa Arab. Dan buku ilmu kesehatan kontemporer yang terkenal berjudul Kulliyatu At-Tib, yaitu tentang prinsip-prinsip dasar kedokteran. At-Tabari bukan hanya seorang dokter. Ia juga ilmuwan yang menguasai berbagai macam ilmu lain, di antaranya ahli dalam ilmu astronomi, filsafat, matematika, dan juga sastra. At-Tabari wafat pada usia yang masih muda, yaitu pada usia 32 tahun. Ilmuwan yang kedua bernama Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Husain bin Abdullah bin Sina. Di dunia barat, Ibnu Sina dikenal dengan nama Avicenna. Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina telah banyak mempelajari ilmu agama Islam dan berhasil menghafal Al-Quran. Sedangkan pada usia 17 tahun, Ibnu Sina telah dikenal sebagai seorang dokter. Dalam dunia kedokteran, Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan Muslim yang mumpuni di bidang kedokteran. Dan Ibnu Sina adalah ilmuwan pertama yang menemukan peredaran darah manusia. Oleh sebab itu, Ibnu Sina dijuluki sebagai bapak pengobatan modern. Karya dari Ibnu Sina mencapai 200 buah buku yang meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti filsafat, kedokteran, geometri, astronomi, teologi, filologi, dan juga kesenian.
karya monumental dari Ibnu Sina berjudul Al-Qanun fit Tibb, yaitu tentang kaidah-kaidah kedokteran yang dibukukan dalam bentuk ensiklopedia kedokteran dan menjadi rujukan utama dalam bidang kedokteran selama berabad-abad. Sedangkan di dunia barat, karya Ibnu Sina dikenal dengan nama The Canon of Medicine. Dan Ibnu Sina wafat pada usia 58 tahun. Ilmuwan yang ketiga bernama Ar-Razi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Di dunia barat ia dikenal dengan panggilan Ar-Razes. Ar-Razi adalah murid dari At-Tabari. Ar-Razi ahli dalam bidang matematika, astronomi, logika, sastra, dan kimia. Tetapi Ar-Razi lebih memusatkan perhatiannya pada bidang kedokteran dan juga filsafat, sehingga ia terkenal sebagai seorang dokter dan filosof besar pada zamannya. Karya-karya Ar-Razi mencapai 232 buku dan kebanyakan dalam bidang kedokteran. Karya Ar-Razi yang terkenal adalah buku ensiklopedi kedokteran yang berjudul Fi al-Judari wal Hasbah, yaitu tentang penyakit campak dan cacar. Dan Ar-Razi wafat pada usia 60 tahun. Ilmuwan yang keempat bernama Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Al-Sabah Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang filosof Muslim pertama, karena ia adalah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Al-Kindi memiliki julukan The Great Arab Philosopher, yaitu filosof Arab yang hebat, karena ia mempunyai keistimewaan dalam berpikir. Karya-karya Al-Kindi mencapai 270 buah buku lebih, dan Al-Kindi menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, seperti ilmu filsafat, ilmu logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometri, medis, astrologi, psikologi, politik, dan juga meteorologi. Wah, jenius sekali ya Al-Kindi. Dan Al-Kindi wafat pada usia 72 tahun. Untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari tadi, maka kita berlatih untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini.
Keteladanan yang dapat kita ambil dari para ilmuwan muslim yakni sikap etos kerja keras, selalu berbagi ilmu terhadap sesama, pantang menyerah, dan senantiasa semangat untuk menekuni apapun yang kita senangi, karena itu semua akan mempermudah kita meraih kesuksesan dalam hidup.